Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita memasuki inti pembahasan dari kitab ini, yaitu kaidah yang pertama dari 4 kaidah yang akan disebutkan oleh beliau. Ya, sampai situ kemarin. Al-Qaidatul Ula. Enggak? Hah? Belum. Fa idza arafta. Belum hari itu. Oh. Baik. Kata Syekh rahimahullah, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalik. Kata beliau, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila masuk ke dalam ibadah, ya, syirik masuk ke dalam ibadah, artinya ibadah kelebon syirik, ya, ibadah yang dilakukan oleh seseorang kemasukan syirik kepada Allah, maka afsadaha, kesyirikan itu akan merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amal, dan akan menjadikan amalan atau menjadikan pahala itu menjadi gugur, hangus pahalanya gara-gara kesyirikan yang masuk tadi. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, ditambah lagi pelakunya yang melakukan kesyirikan tersebut itu akan menjadi orang yang kekal, diancam dengan neraka kekal selama-lamanya. Maka kalau Anda sudah tahu betapa bahayanya kesyirikan itu, maka tentu yang paling penting adalah engkau mengetahui kesyirikan tersebut. Kalau kita sudah tahu bahaya sesuatu, maka kita wajib untuk mempelajari lebih dalam bahayanya tersebut. Ini dulu pernah kita mengambil ibrah waktu awal-awal kejadian COVID. Ya, waktu awal-awal kejadian COVID. Ketika kita tahu bahayanya COVID ini luar biasa, bikin orang sesek,
batuk-batuk, kemudian sampai meninggal, maka menyebabkan kita setelah itu membuat kita setelah itu jadi apa? Jadi takut. Masa cuma takut tok? Kita pelajari enggak? Kita mempelajari enggak apa penyebab COVID itu? Iya, kita pelajari. Karena kita sudah tahu bahayanya ini COVID ini. Maka kemudian setelah itu yang paling penting adalah bagaimana kita atau COVID itu bagaimana penyebabnya, terus apa pencegahannya, itu dipelajari. Nah demikian juga dengan kesyirikan. Bahkan lebih bahaya mana, syirik atau COVID? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita tahu syirik itu bahayanya tadi, bisa merusak ibadah yang kita kerjakan, bisa menyebabkan pahala yang sudah kita dapatkan jadi sirna, dan bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya kalau dia belum bertobat dari kesyirikannya. Kalau kita tahu bahayanya kesyirikan luar biasa seperti ini, maka yang paling penting bagi kita adalah mengenali kesyirikan tersebut, mendeteksi kesyirikan tersebut sejak dini. La'allallah, ya semoga dengan engkau mempelajari kesyirikan, semoga Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Dengan itu semoga Allah bisa melepaskan engkau dari jaring-jaring syirik. Kenapa syirik disebut jaring-jaring? Karena orang kalau sudah masuk angel metu. Ya, kayak ikan yang sudah kena jaring gitu, kena jala. Kalau sudah masuk situ, bagaimana ikannya? Bisa keluar nggak? Ya bisa, tapi susah. Demikian juga dengan kesyirikan. Kalau orang sudah masuk kesyirikan, itu dikhawatirkan susah baginya untuk keluar dari kesyirikan itu. Wahiyya syirku billah, dan itu adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yang mana Allah Azza wa Jalla telah mengatakan tentangnya dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni tatkala dia dipersekutukan, dan Allah masih mengampuni apa-apa yang di bawah syirik bagi yang dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita syarah lebih lanjut ya. Ini kita baca dulu matannya. Wa dzalika bima'rifati arba'u qawaid, bima'rifati arba'a qawaida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Ini bisa dengan cara kita belajar 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Nah, ini yang disebut qawaid arba'. Kita mengenal kesyirikan dengan 4 poin yang akan disampaikan oleh beliau, yang mana semua poin-poin ini itu sebenarnya sudah disebutkan Allah di dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Tadi kata penulis, apabila engkau mengetahui bahwa kesyirikan apabila masuk ke dalam ibadah, bercampur dengan ibadah, bisa merusak ibadah itu dan bisa menghilangkan pahalanya dan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Itu tadi kata penulis. Syarahnya kata Syekh Shalih Fauzan, madama annaka arafta tauhida wa huwa ifradullahi bil ibadah, yajibu an ta'rifa ma huwa syirk. Kata beliau, sepanjang engkau sudah mengetahui tauhid, ketika engkau sudah mengetahui tauhid, apa tauhid yang dimaksud? Tauhid uluhiyah yang paling inti, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, menjadikan Allah satu-satunya sebagai yang diibadahi dan disembah. Ketika engkau mempelajari tauhid, ketika engkau sudah mengetahui tauhid, maka wajib pula atasmu mengenal apa itu kesyirikan. Jadi orang belajar sesuatu itu nggak cukup cuman sesuatu saja yang dipelajari, dia harus belajar lawannya. Ketika kita belajar tauhid, maka satu paket kita juga harus belajar tentang syirik.
ketika kita belajar sunnah, satu paket kita juga harus belajar tentang bid'ah dan selainnya. Ya, kenapa kita harus belajar lawannya? Karena dengan kita mempelajari lawannya, maka tauhid ini akan semakin nampak, akan semakin jelas bagi kita. Itu fungsinya. Kenapa kita kok mempelajari syirik yang merupakan lawan daripada tauhid? Karena ketika kita belajar syirik, maka tauhid yang kita pelajari ini semakin jelas, semakin terang benderang. Ya, kalau kita tidak mengetahui lawannya, maka tauhid yang kita pelajari ini nggak seberapa jelas, remang-remang. Contoh ya, layar HP ini kan terang ya. Bisa di apa? Maksimalkan terangnya itu. Nah, terangnya HP itu baru benar-benar nampak ketika ada lawannya terang. Apa lawannya terang? Gelap. Coba antum ketika di ruangan gelap, terangnya HP itu semakin nampak nggak? Semakin nampak. Tapi coba kalau lagi siang-siang kena terang matahari, nampak nggak terangnya HP? Kagak, ketok tambah mencureng. Harus dicari lawannya, baru ketok terang. Ya. Ada seorang yang ya wajahnya itu gantengnya pas-pasan lah. Ya. Ketika gumbul sampai orang-orang ganteng, gak ketok ganteng ini. Kayak saya dulu itu, saya sukanya pakai baju yang hitam-hitam. Pakaian saya itu hitam. Supaya apa? Kelihatan putih gitu. Ketika saya pakai baju putih, tambah ketok ireng. Paham konsepnya ya? Paham enggak konsepnya tadi? Enggak, yang tauhid, bukan yang HP itu cuman permisalan saja. Yang tauhid tadi paham enggak? Ya, dengan kita belajar tauhid dan kita belajar kesyirikan, maka semakin nampak tauhid itu. Ketika kita belajar sunnah, kita harus belajar bid'ah supaya semakin nampak sunnah itu. Maka engkau wajib belajar kesyirikan. Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi. Karena ketika orang tidak mengetahui sesuatu, maka dia akan jatuh dalam perbuatan yang tidak dia ketahui itu. Dia nggak tahu, misalnya peraturan lalu lintas, ya, pelanggaran apa yang nggak boleh dilakukan ketika berkendara. Dia nggak pernah mempelajari itu. Wong sim nembak, misalnya. Dia nggak pernah belajar rambu-rambu lalu lintas, apa saja larangan-larangan ketika berkendara, nggak belajar. Maka kalau dia nggak belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, hukum-hukum lalu lintas di jalan, dia melanggar nggak? Potensi melanggarnya besar nggak? Besar potensi melanggarnya, karena dia nggak tahu. Tindak nombek polisi, oh atik helm tau tiba no. Oh, saya nggak pernah tahu kalau ternyata berkendara wajib pakai helm. Oh harus begini toh, oh harus begini toh, nggak tahu dia. Maka dia rentan jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang itu. Nah demikian juga seorang ketika nggak belajar syirik, maka dia rentan jatuh ke dalam kesyirikan. Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Dahulu sahabat-sahabat mereka itu suka bertanya kepada Nabi SAW tentang perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik. Tapi aku, kata Hudzaifah, aku sering bertanya kepada Rasul tentang keburukan-keburukan. Apa tujuannya? Untuk proteksi, menjaga diriku, jangan sampai aku jatuh dalam perbuatan buruk tersebut. Seorang penyair pernah mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarr yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk menjaga diriku agar jangan sampai aku terjatuh dalam perbuatan buruk itu. Karena barang siapa yang tidak mengetahui manfaat dari belajar keburukan, ya tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh dalam keburukan tersebut, ya, jatuh dalam perbuatan kemungkaran itu. Fala budda annaka ta'rifu anwa'a syirk min ajli an tatajannabaha.
Kata Syekh, maka wajib bagi engkau untuk mengetahui jenis-jenis kesyirikan supaya engkau bisa menghindarkan dirimu dari kesyirikan tersebut, menjauhkan dirimu dari kesyirikan tersebut. Dulu kita, di bayangan kita, di benak kita, sebelum kita tahu tentang kesyirikan macam-macamnya, model-modelnya, kita hanya menganggap syirik itu adalah ketika nyembah patung, wes. Ya kan? Namanya syirik itu nyembah patung atau pergi ke dukun, sudah itu syirik. Tapi kalau yang kemarin, materi yang kita sampaikan di rumahnya Pak Hasan kemarin tentang sebab dan akibat itu juga masuk kesyirikan di situ. Ya kan? Itu juga masuk kesyirikan di situ. Ternyata syirik itu banyak sekali macam-macamnya, luas. Li'annallaha hadzara minasyirki. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dari bahaya kesyirikan. Wa qala, Allah memperingatkan kita misalnya dalam surah An-Nisa ayat 48. Ini salah satunya saja, padahal banyak Allah memperingatkan kita dari kesyirikan. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni tatkala dia dipersekutukan. Yani Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, berbuat syirik kepadanya. Ini maksudnya adalah apabila dia mati belum tobat dari syiriknya. Tapi kalau dia masih hidup, tobat dari perbuatan syirik, Allah ampuni nggak? Allah ampuni. Tapi kalau dia mati belum tobat dari kesyirikannya, maka tertutup ampunan Allah, tidak akan mungkin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah masih mengampuni dosa-dosa lain yang levelnya di bawah kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Apa misalnya dosa yang levelnya di bawah kesyirikan? Maksiat, ya mungkin berzina, mencuri, merampok, berdusta, ya, atau akhlak-akhlak yang buruk, itu masih ada peluang diampuni sama Allah. Atau bid'ah-bid'ah yang ghairu mukaffirah, bid'ah-bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu masih ada peluang diampuni nggak sama Allah? Masih ada peluang diampuni. Tapi kalau bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam, maka ini selevel sama kesyirikan. Ya, ini selevel sama kesyirikan. Makanya kekeliruan sebagian orang yang menerjemahkan ayat tadi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni selain syirik. Nah, ini keliru. Kalau dikatakan selain syirik itu masih diampuni, berarti ada dosa-dosa yang bukan kesyirikan tapi masih diampuni sama Allah. Seperti misalnya menginjak-injak mushaf. Syirik gak menginjak-injak mushaf itu? Kalau dilihat dari jenis dosanya, bukan kesyirikan. Tapi kalau dilihat bobot dosanya, level dosanya, sama nggak dengan kesyirikan? Sama, menyebabkan pelakunya juga keluar dari Islam. Menghina Allah, menghina Rasulullah, itu syirik bukan? Bukan syirik, kekufuran iya. Ya, maka salah kalau diartikan Allah masih mengampuni yang selain syirik. Enggak. Yang lebih tepatnya adalah Allah masih mengampuni yang di bawah kesyirikan levelnya. Tapi kalau level dosanya setara dengan kesyirikan, ya bodoh ambil syirik, berarti gak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ya, maka semua dosa yang di bawah kesyirikan masih ada peluang bagi Allah, masih ada peluang bagi pelakunya untuk diampuni sama Allah. Iya. Masih ada peluang untuk diampuni sama Allah, meskipun dia mati belum bertobat dari perbuatannya itu. Ada orang minum khamr, di tengah-tengah minum khamr mati deh. Nah, mati nih ketika minum khamr. Baik, maka bagaimana akidah kita terhadap dia? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya? Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah siksa dia.
Tapi kalau Allah mau, Allah berkehendak, Allah ampuni dia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalaupun Allah siksa, itu pun juga siksanya abadi nggak? Tidak abadi. Ini sepanjang pelaku dosanya itu masih ada tauhid. Tapi kalau orang kafir yang mati minum khamr, iya wis ini nggak usah dibahas kan. Wis kafir matinya minum khamr lagi. Nah, kata beliau, fahada syirku alladhi hada khataruhu. Inilah kesyirikan yang ini salah satu dari bahayanya syirik, tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati belum bertobat dari kesyirikannya, tidak diampuni sama Allah. Wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Apalagi pelaku kesyirikan diharamkan surga. Beda sama pelaku maksiat. Pelaku maksiat meskipun masuk neraka, kalau nggak diampuni sama Allah dia masuk neraka. Tapi apakah diharamkan surga? Tidak. Nanti kalau sudah selesai masa hukumannya di neraka, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau pelaku kesyirikan, haram melbu surga, haram dia masuk surga. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Ya, lanjutannya wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa malidh zalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Wa yahrimu minal maghfirah, ya, wa yahrum minal maghfirah, dan dia diharamkan juga mendapatkan ampunan. Tadi ayatnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi enggak akan diampuni sama Allah. Idzan hadza khatarun azim. Maka dengan demikian ini bahaya yang sangat besar. Ini dosa yang sangat besar. Harus disosialisasikan kepada masyarakat tentang bahayanya syirik ini. Kalau memang kita sayang kepada manusia, sayang kepada kaum muslimin, maka sosialisasikan kepada mereka, peringatkan mereka dari bahaya syirik, karena bahayanya sangat besar. Antum kalau tahu sesuatu berbahaya, pasti antum akan beritahukan kepada orang-orang yang antum cintai. Pasti antum akan wanti-wanti orang-orang yang antum cintai, pasti akan antum peringatkan. Ya. Seperti misalnya sering disosialisasikan bahaya demam berdarah, sampai dibikin spanduk, kemudian datang ke rumah-rumah, sosialisasikan ya untuk 3M, ya kan, ya, dikasih ini gratis, obat-obatan gratis dan yang lainnya, karena tahu bahayanya sangat luar biasa, makanya disosialisasikan. Nah, demikian juga dakwah salafiyah ahli sunnah, mereka yang tahu tentang bahayanya syirik, maka mereka yang paling getol mensosialisasikan bahaya syirik kepada kaum muslimin. Dan itu tidak didapati di firqah-firqah lain dari kalangan ahlul bid'ah. Mereka paling malas untuk ngaji tauhid dan memperingatkan syirik. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang getol melestarikan kesyirikan, mempertahankan kesyirikan. Tapi beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah senantiasa mensosialisasikan tauhid dan memperingatkan kaum muslimin dari kesyirikan. Kenapa? Karena mereka tahu tentang bahayanya syirik ini luar biasa. Yajibu alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin. Wajib atasmu untuk mengenal kesyirikan ini sebelum engkau mengenal bahaya-bahaya yang lain. Ya, semua bahaya yang ada di dunia ini itu tidak lebih berbahaya daripada syirik. Ya, semua bahaya yang ada di dunia ini tidak lebih berbahaya daripada kesyirikan. Li'anna syirka dhallat fihi afhamun wa uqul. Karena kesyirikan itu bisa menyebabkan pemahaman menjadi sesat dan akal manusia menjadi sesat, ya, menjadi menyimpang. Lina'rif ma huwa syirku minal kitabi was sunnah. Hendaklah kita mengenal apa itu kesyirikan
melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah sudah jelaskan tentang kesyirikan dalam kitabnya. Demikian juga Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya, Allahumma hadzara min syai'in illa wa bayyanahu. Tidaklah Allah memperingatkan sesuatu kecuali pasti Allah jelaskan rincian sesuatu itu. Allah peringatkan tentang syirik, namun apakah Allah biarkan kesyirikan itu ngeblur, tidak diketahui maknanya, tidak diketahui rinciannya? Nggak mungkin. Allah memperingatkan kesyirikan, maka otomatis Allah juga menjelaskan tentang kesyirikan tersebut. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu linnas. Sebaliknya juga demikian, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali pasti Allah jelaskan sesuatu yang Allah perintahkan itu. Allah perintahkan salat, wa aqimus salat. Ini kalimat masih global, masih umum. Apa salat itu? Bagaimana gerakan-gerakannya? Kapan waktunya? Apa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya? Nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, tapi dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Karena memang tugasnya hadis adalah menjelaskan Al-Quran yang masih global, yang masih umum. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, Al-Quran, untuk kau jelaskan kepada manusia. Dijelaskan sama Nabi Al-Quran ini kepada manusia, yaitu hadisnya Nabi SAW. Maka nggak mungkin ada perintah dari Allah tapi Allah tidak menjelaskan tentang rincian perintahnya itu. Nggak mungkin. Hambanya dikongkon golek dewe ngono, wis golek ono dewe, wis karang-karangan sak karepmu. Ya, Allah perintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, tapi gak dijelasno salat itu gimana. Wis karepmu salat yo apa, model-modelmu wis karep lakonono dhewe. Gak mungkin, pasti dijelaskan sama Allah. Fa huwa lan yuharrim asyirka wa yatrukuhu mujmalan. Dan gak mungkin Allah mengharamkan syirik, namun Allah membiarkan kalimat syirik di dalam Al-Quran dibiarkan secara global, secara umum, tanpa diperinci sama Allah. Ini mustahil. Bal bayyanahu fil Qur'anil azim. Justru Allah menjelaskannya di dalam Al-Quranul Karim. Wa bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fis sunnah. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskannya di dalam As-Sunnah. Bayanan syafian, dengan penjelasan yang sangat-sangat cemerlang, sangat-sangat bagus, sangat jelas. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku narji'u ilal kitabi was sunnah hatta na'rifa syirka. Maka kalau kita ingin mengetahui apa sih syirik itu, maka hendaklah kita merujuk syirik. Apa syirik itu definisinya, atau contoh-contohnya, macam-macamnya, bahaya-bahayanya. Kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga kita bisa tahu bagaimana kesyirikan yang sebenarnya. Wala narji' ila qauli fulan, dan jangan kita mengembalikan kepada ucapan fulan dan fulan. Syirik itu katanya Ustadz fulan itu, ya kalau kau nyembah kepada selain Allah, nah itu baru syirik. Tapi kalau kau masih menyembah Allah, maka itu tidak syirik. Ya, selama kau masih menyembah Allah, kau tidak syirik. Yang syirik itu kalau kau secara total menyembah kepada selain Allah, nah itu baru syirik. Nah, ini keliru. Namanya syirik itu adalah kongsi. Ya, namanya syirik adalah kongsi. Kau menyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu kau juga menyembah kepada selain Allah. Maka syirik ini terjadi pada orang-orang yang masih beribadah kepada Allah SWT. Ya, syirik itu terjadi kepada orang-orang yang masih beribadah kepada Allah, bukan orang-orang yang menolak eksistensi Allah. Kalau mereka kafir sudah, nggak usah dibahas. Lebih terang daripada kalau dibahas.
Tapi yang syirik adalah orang-orang yang masih menyembah Allah, namun di sisi yang lain dia persembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah. Wa hadza sayati, dan ini penjelasannya insyaallah akan datang. Baik, kita langsung masuk ke al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Kata beliau, hendaklah engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sejatinya mengakui, meyakini bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta ini. Ya, Abu Jahal CS, ya, Abu Jahal dan kawan-kawan, mereka yang dahulu diperangi oleh Nabi SAW bukan orang-orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang menolak keberadaan Allah sebagai Tuhan, bukan. Mereka bukan orang ateis. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang meyakini, menetapkan bahwa Allah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Tauhid apa ini? Rububiyah. Ya. Maka bukan akidahnya Abu Jahal ya. Abu Jahal kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, gak mungkin Abu Jahal mengatakan yang menciptakan alam semesta Lata sama Uzza. Gak gitu keyakinan mereka. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah keyakinan umum kaum Quraisy. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun meskipun Abu Jahal dan kawan-kawan mengakui Allah sebagai pencipta, meyakini, mengimani Allah sebagai pengatur alam semesta, namun itu semua tidak serta-merta menjadikan mereka masuk ke dalam Islam, tidak serta-merta menjadikan mereka statusnya berubah menjadi muslim. Yakni cuman modal itu toh, cuman modal tauhid rububiyah toh, itu tidak serta-merta menjadikan orangnya muslim. Enggak. Kan fulan masih percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta, jangan dikafir-kafirin dong. Loh, ya tetap kafir dia meskipun dia cuma meyakini Allah pencipta, tetap kafir dia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Yunus ayat 31. Qul, katakan wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi SAW untuk mengatakan kalimat berikut kepada kaumnya, kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa yang disuruh mengatakan? Apa yang disuruh untuk mengatakannya? Yang pertama, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai Abu Jahal JS, wahai orang-orang Quraisy, siapa sih yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Pertanyaan kedua, amman yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang sempurna? Pertanyaan ketiga, waman yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan dari yang mati ke yang hidup? Dan pertanyaan keempat, wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan? 4 pertanyaan ini erat kaitannya dengan tauhid apa? Rububiyah. Bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada penguasa, pemilik kecuali Allah. Nah, ketika pertanyaan tauhid rububiyah ini ditanyakan kepada Abu Jahal and the gang, Abu Jahal dan kawan-kawannya, maka Allah langsung menjawabnya. Lihat, gak pakai nunggu lama, Allah langsung bisa memastikan fasayaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah, karena Allah Maha tahu.
Ya, Allah tahu sebelum pertanyaan ini ditakok nonang mereka. Ya, Allah sudah tahu duluan jawabannya apa. Berarti itu menunjukkan keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang di dalam hati. Ada sebagian ahli bid'ah menuduh orang-orang Quraisy itu ketika mereka mengatakan pencipta itu Allah, Tuhan itu Allah, pengatur itu Allah, itu cuman ucapan mereka saja di lisan. Tapi hati mereka meyakini yang menciptakan alam semesta adalah Lata dan Uzza. Nah, ada seperti itu. Ya, tidak ada yang demikian. Yang benar orang-orang Quraisy hati mereka masih meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur dan pemilik alam semesta ini, bukan Lata dan Uzza. Itu keyakinan orang-orang Quraisy. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata Syekh, "An ta'rif anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina bi tauhidir rububiyah." Hendaklah engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sejatinya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui tauhid rububiyah. Wa ma'a dzalik, namun meskipun demikian mereka mengakui tauhid rububiyah, wa ma'a dzalik iqraruhum bi tauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Tauhid rububiyah yang ada pada mereka tidak serta-merta bisa merubah status mereka menjadi muslim. Mereka kan musyrik. Ya, masa gara-gara dengan modal tauhid rububiyah bisa menyebabkan mereka berubah jadi mukmin, jadi muslim? Bisa nggak? Nggak bisa. Modal itu tok nggak iso. Nggak bisa. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Ya, dengan tauhid rububiyah saja itu belum menjadikan mereka darahnya menjadi haram dan hartanya menjadi haram. Maksudnya dengan tauhid rububiyah saja darah mereka masih halal untuk diperangi oleh Nabi SAW. Ya. Dan harta mereka masih halal untuk dijadikan sebagai ghanimah setelah peperangan. Fadalla ala anna tauhid laisa huwal iqraru birrububiyyati faqat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid yang wajib diyakini oleh seorang hamba bukan cuma tauhid rububiyah saja. Dan ini banyak tersebar karena di antara kesesatan akidah Asy'ariyah, mereka mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah. Kata mereka la ilaha illallah itu artinya adalah la qadira 'alal ikhtira' illallah. La ilaha illallah itu artinya kata orang-orang Asy'ariyah tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang hak atau yang batil? Bukan kalimatnya. Kalau kalimatnya benar, yang menciptakan cuma siapa? Allah. Tapi ketika itu dijadikan makna la ilaha illallah, maka ini enggak match, enggak cocok. La ilaha illallah itu bukan tauhid rububiyah. Tapi la ilaha illallah itu tauhid apa? Al-uluhiyah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah saja. Ya, maka banyak diantara manusia yang hanya mengetahui bahwa sebatas tauhid rububiyah, wis muslim. Ini Wahabi sukanya ngafir-ngafirin orang tok. Melayu ini mesti nanggung. Wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyyati faqat. Dari sini kita tahu bahwa syirik itu bukan cuma syirik dalam rububiyah saja. Ada syirik dalam uluhiyah dan ada juga syirik dalam asma wa sifat. Kalau syirik dalam rububiyah, insya Allah mungkin banyak yang bisa nyebutin. Doa sama kuburan-kuburan, menyembelih kepada kuburan-kuburan, keramat, ya kan, banyak contohnya. Kalau syirik dalam asma wa sifat, bagaimana contohnya? Meyakini Allah di mana-mana. Enggak, sisi syiriknya belum nampak di situ.
Sisi kesyirikannya belum ketok di situ. Ada yang tahu? Ketika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang punya sifat-sifat seperti Allah Subhanahu wa taala, dukun peramal, dia tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Berarti dia punya sifat ilmunya dukun peramal ini adalah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Padahal yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang cuman siapa? Cuman Allah, karena itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang nyaingi, gak cuman Allah. Seakan-akan dia bilang, gak cuman Allah sing weruh masa depan. Peramal-peramal juga tahu masa depan. Nah, berarti di situ dia menandingi siapa? Menandingi Allah, menyetarakan peramal dengan Allah. Itu sisi kesyirikannya. Karena syirik itu kaidahnya adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah. Itu ketentuan syirik. Bisa dipakai rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, syirik ketentuannya adalah menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara-perkara yang harusnya Allah ijenan nang kono. Harusnya Allah sendirian di situ. Gak boleh ada yang ikut-ikut campur dalam masalah itu. Apa Pak masalah-masalah yang menjadi kekhususan Allah? Itu tak masuk lingkup apa? Rububiyah? Iya, itu rububiyah. Sudah, itu masuk rububiyah sudah. Terus apa lagi yang menjadi kekhususan Allah? Disembah dan diibadahi, berarti uluhiyah dan al-asma was sifat. Ya, ini 3 kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah kudu ijenan dalam 3 masalah ini. Ya, enggak boleh ada selain Allah sing sampean lebo-lebono ngene gak oleh. Wis, harus steril dari siapapun selain Allah. Dalam masalah rububiyah, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai hanya Allah sendirian di sini. Nggak boleh Anda masukkan selain Allah. Nabi Muhammad oleh gak dilebokno gini? Nggak boleh. Rasulullah SAW gak oleh mlebu gini. Tauhid uluhiyah, Allah satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Jangan masukkan selain Allah dalam masalah ini. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak boleh dimasukkan di sini. Dalam asma wa sifat, ya, sifat-sifat yang khusus bagi Allah, nggak boleh ada selain Allah yang dimasukkan di situ. Ya, kata siapa? Allah yang bisa mendengar semua. Koncoku tonggoku isok kerungu semua apa yang ada di alam semesta ini. Waduh. Ya, berarti ini menyaingi, menandingi Allah. Itu bentuk kesyirikan. Ada nih? Kurang 2 menit. Baik, maka dengan kita mempelajari kesyirikan, dari sini kita tahu bahwasanya kesyirikan itu bukan cuma dalam masalah rububiyah saja. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fir rububiyyati illa syawadun minal khalq. Bahkan tidak ada seorang pun yang berbuat syirik, ya, yang menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah kecuali orang-orang yang syawad. Syawad artinya orang-orang yang sudah nyeleneh, fitrahnya rusak. Syawad ini kalau kalimat sekarang digunakan untuk kaum LGBT, orang-orang yang suka sesama jenis, itu disebut syawad. Artinya dia nyeleneh, ya, aneh, rusak sudah fitrahnya. Nah, sama orang-orang yang berbuat syirik dalam masalah rububiyah, ini orang-orang yang rusak sudah fitrahnya. Kenapa? Karena orang-orang kafir saja, orang-orang musyrik saja itu masih mengimani tauhid rububiyah. Bahkan Yahudi dan Nasoro. Kalau Anda lihat Yahudi dan Nasoro, ya, dalam kitab perjanjian lama itu masih diimani sama Yahudi dan Nasoro. Ya, di kitab Kejadian, bahkan pasal pertama, ayat yang pertama, buka kitab Taurat, buka kitab Alkitab, disebutkan tentang keimanan rububiyah. Ya, pada
kalau di Kejadian pasal pertama adalah pada mulanya Bereshit bara Elohim, pada mulanya Tuhan menciptakan hasyamaim wa haaretz, menciptakan langit dan bumi. Ya, pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu tauhid apa? Rububiyah. Dalam ayat pertama di Bible mereka. Ya, bahkan Yahudi dan Nasara menetapkan tauhid rububiyah juga. Orang-orang musyrik menetapkan tauhid rububiyah juga. Makanya kata beliau, tidak ada seorang pun yang berbuat syirik kepada Allah dalam tauhid rububiyah kecuali orang-orang yang sudah nyeleneh, ya, sudah parah rusaknya fitrahnya itu. Wa illa fa kullul umam tuqirru bi tauhidir rububiyah. Karena sejatinya semua umat manusia, bukan hanya orang mukmin saja, semua umat manusia mengimani dan menetapkan tauhid ar-rububiyah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa tauhidur rububiyyati huwa, dan tauhid rububiyah adalah al-iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi al-mumitu al-mudabbir. Tauhid rububiyah adalah mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, menghidupkan dan mematikan dan mengatur alam semesta. Ya, ini banyak, kalau mau ditambah ada Al-Malik yang memiliki, menguasai. Ya. Au bi ibaratin akhsar, atau kalau mau definisi yang lebih ringkasnya, tauhid rububiyah itu kata beliau ifradullahi ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah pada perkara-perkara yang merupakan perbuatannya Allah, pekerjaannya Allah. Jadi tauhid rububiyah itu yang dibahas adalah perbuatan-perbuatannya Allah. Menciptakan, penggaweannya siapa? Allah. Maka hanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Memiliki, menguasai, ya, itu pekerjaan siapa? Allah. Maka hanya Allah yang memiliki dan menguasai. Mengatur, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Nih, tauhid rububiyah itu berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Tapi kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Ya, makanya ada ulama yang mendefinisikan tauhid rububiyah dengan tauhid af'alillah, tauhid perbuatannya Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah didefinisikan dengan tauhid af'alil ibad. Ya, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Salat, ini tauhid uluhiyah ini. Salat itu penggaweane sapa? Allah. Enggak, makhluk. Ya, puasa, haji, ya, kemudian menyembelih hewan kurban dan yang lainnya, itu pekerjaan makhluk, tapi hanya diperuntukkan buat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah kita lanjutkan tentang ucapan beliau ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Tadi kan Assalamualaikum ini kan untuk mensosialisasikan tauhid atau kesyirikan tadi, apakah boleh kita dengan sikapkan masyarakat kita ini ada yang fobia dengan perkataan syirik, bid'ah, jihad sama Islam, bahkan fobia dengan Islam sebagian besar masyarakat. Bagaimana cara kita menyikapinya atau mensosialisasikannya? Boleh kita dengan kayak tadi di Malang itu bergabung dengan jamaah yang keliling-keliling kita? Ya, kalimat tauhid, syirik, bid'ah, ini ada kalimat-kalimat yang syar'i. Maksudnya kalimat yang syar'i adalah yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya dan oleh para salaf. Ya, maka kalimat-kalimat ini jangan diganti dengan kalimat-kalimat yang lain hanya dengan tujuan supaya bisa diterima sama masyarakat. Ini keliru.
Ya, sampaikan saja dengan kalimat yang hak, dengan kalimat yang baik, ya, dengan makna yang benar, sampaikan kepada mereka. Nggak usah memperdulikan mereka mau menerimanya atau mereka tidak menerimanya, mereka alergi dengan kalimat itu atau tidak, nggak urusan. Ya, yang penting demikianlah kalimat tersebut. Karena kalau nuruti orang nggak mari-mari, kayak kalimat kafir misalnya. Kafir ini kalimat yang syar'i nggak? Syar'i. Siapa yang mengucapkannya kafir ini? Allah dan Rasulnya juga mengucapkan kafir. Tapi sebagian orang hobi, alergi dengan kalimat kafir. Dianggap terlalu keras, terlalu kasar. Ya, diganti sama Muslim, gitu kan? Iya. Oh iya. Maka sebagian dai ada yang juga ikut-ikutan. Bid'ah itu gak disukai sama sebagian orang. Kalimat bid'ah itu ada sebagian orang yang alergi. Maka antum kalau dakwah jangan menggunakan istilah bid'ah, tapi gunakan istilah non sunnah atau nggak sesuai sunnah. Ada gitu jemaah, ya, nggak sesuai sunnah. Oh ini amalan, nggak berani nyebut bid'ah. Ini amalan tidak sesuai dengan sunnah. Padahal beda loh antara bid'ah dengan kalimat tidak sesuai dengan sunnah. Ya itu beda. Antum misalnya ketika sahur, antum sahur jam 12 malam. Jam 12 malam antum makan sahur. Ya, karena khawatir nanti mungkin ketiduran. Ya, maka jam 12, jam 1 antum sudah makan sahur. Baik, perbuatan antum itu apakah bid'ah atau tidak sesuai sunnah? Tidak sesuai sunnah, tapi bid'ah enggak? Bukan bid'ah itu, tapi tidak sesuai sunnah. Karena sunnahnya makan sahur itu diakhirkan. Tuh, itu ada kalimat, perbedaan kalimat antara bid'ah dengan tidak sesuai sunnah. Maka nggak perlu kita ikut arus orang-orang, oh ini alergi, ini nggak mau kalimat syirik, kalimat tauhid. Ya, enggak, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menggunakan istilah-istilah tersebut karena itu adalah istilah yang syar'i, istilah yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau itu sudah digunakan oleh Allah dan Rasulnya berarti itu istilah yang tepat, istilah yang proporsional, istilah yang adil. Ya, kalau antum ganti-ganti, nah ini yang nggak tepat. Ya, justru tidak tepat. Nah, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan syirik itu kayak gini. Antum jangan syirik sama anak. Nah, itu kan pakai pengertian bahasa Indonesia. Ya, ada kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia itu yang memang mirip dengan kalimat bahasa Arab. Syirik. Ya, kamu itu apa sih? Syirik banget jadi orang. Syirik banget jadi orang, gitu kan? Itu kalimatnya saja syirik, sama syirik. Cuman bukan itu syirik yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi pakai pengertian dalam bahasa Arabnya. Jangan pakai pengertian dalam bahasa Indonesianya. Ya, repot kalau pakai bahasa Indonesianya itu. Wallahu a'lam. Jangankan bahasa Arab sama bahasa Indonesia, ya sama-sama sesama bahasa daerah saja di Indonesia, itu kalimatnya sama tapi maknanya berbeda. Dan saya baru tahu beberapa waktu yang lalu juga. Kalau dalam bahasa Madura, kalimat gendeng itu maknanya apa? Jahil, bodoh, nggak punya ilmu. Ya, gendeng kalau dalam bahasa Madura artinya jahil, nggak punya ilmu. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, gila. Tuh, gendeng artinya gila. Tuh, sama-sama gendeng tapi beda makna. Ya, maka demikian apalagi bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Ya. Apa? Nah. Ada kesyirikannya gitu. Apa ya?
Iya, keris-keris itu. Baik. Selama itu bukan hak kita, maka kita mengingkarinya hanya dengan lisan. Ya, kita mengingkarinya dengan lisan. Iya, kita mengingkarinya dengan lisan. Ketika kita mengingkarinya dengan lisan, maka tetap tidak digubris dan yang lainnya. Maka nggak boleh kita kemudian pakai cara-cara yang di luar hak kita, di luar batasan kita. Itu nggak diperbolehkan. Kecuali kalau memang Anda sudah tahu ya, Anda sudah yakin, kalaupun ini diam-diam saya buang, tidak akan menimbulkan kemudorotan yang besar, maka nggak apa-apa Anda buang secara diam-diam. Ya, boleh. Kemudian Anda melakukan tauriyah. Ya, siapa yang membuangnya? Ya, Anda bilang apa misalnya tauriyahnya? Hah? Ya, intinya boleh melakukan tauriyah. Tauriyah ini semi-semi bohong ya, bukan bohong murni, tapi semi-semi bohong. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk mematahkan hujahnya itu boleh. Cuman ya itu tadi dilihat, kalau mudorotnya lebih besar, ya mungkin bukannya malah menjadikan pelakunya tobat dari kesyirikan, justru tambah semakin berbuat syirik. Nah, ini tidak disarankan untuk melakukan dengan cara tersebut. Ya, makanya dalam mengingkari kemungkaran, itu seorang harus jeli. Jangan sampai ketika dia mengingkari kemungkaran, justru pelakunya berpindah dari kemungkaran yang satu ke kemungkaran yang lebih besar. Ya, harus tahu kondisi orang yang diingkari kemungkarannya itu. Wallahu ta'ala alam. Cuman secara asal itu bukan wewenang kita. Kecuali kalau dibalik ya. Kalau yang berbuat syirik itu anaknya, antum sebagai orang tuanya, nah itu baru bisa langsung dengan apa? Dengan tangan. Ya, langsung dirampas itu. Ya, langsung dibuang karena orang tua bisa dengan tangannya. Baik, saya kira ini bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.